See, I can move. I can move. Gerakan penuh, Pak. Aduh. Hai, sahabat YPAC Jakarta. Welcome to our podcast Bincang Seru Media Edukasi bagi anak berkebutuhan khusus, anak disabilitas. Nah, kali ini dengan saya Jerry Novarus Mual bersama rekan saya, sahabat saya, tim saya di YPAC Jakarta, yaitu Tio Renova. apa kabar Bu Tio? Apa kabar Pak Jerry? Kabar baik. Sehat ya Bu Tio ya? Sehat. Semangat ya Pak? Semangat, oke itu ya. Kita sudah kali keberapa nih ya bincang ini? Kalau bincang serunya kayaknya udah 2 episode kesekian ya Pak. Cuma kali Sampai ini saya ngatur baru ini ya. pertama kali nih kalau ngobrol dengan Pak Jerry. Oke, siap ya. Oke teman-teman, sahabat YPAC Jakarta, kita akan ada hal yang akan kita angkat nih Bu Tio. Betul. Terkait mungkin fenomena ini sudah beberapa bulan yang lalu sih. Betul. Hanya mungkin kita sedang menunggu bagaimana sih animo masyarakat Betul. terkait masalah permainan lato-lato. Nah, udah ada nih di depan kita ya. Walaupun sudah beberapa bulan kemarin ya sudah sempat booming, tapi saya melihat masih banyak ya anak-anak itu yang masih memainkannya. Betul. Di pinggir jalan, depan rumah, mau malam-malam pun juga ada yang main ya Bu Tio ya. Betul. Nah, sebenarnya permainan lato-lato ini seperti apa sih Bu Tio dari sudut pandang seorang psikolog klinis anak? Gitu. Silakan Bu Tio. Betul. Jadi kalau permainan lato ini memang erat hubungannya sama kemampuan motorik ya Pak, gitu. Ya, siap. Baik itu motorik halus karena menggunakan koordinasi visual mata dengan motorik atau tangan, dan juga motorik kasarnya pastinya karena postur tubuh, bagaimana posisi tubuh pada saat anak atau individu tersebut memainkannya. Jadi memang permainan lato-lato pasti eratnya dengan gerakan motorik. Nah, namun saat melakukannya ternyata kan tidak hanya motoriknya saja nih yang dibutuhkan, sahabat YPAC. Mungkin sudah ada yang pernah coba gitu. Pak Jerry berhasil apa enggak nih? Aduh, saya enggak berhasil kayaknya. Sama saya ada juga. masalah juga nih saya. Individu yang belum berhasil memainkannya. Betul sekali. Karena betul selain dibutuhkan atau memerlukan kemampuan motorik, juga memerlukan kemampuan usaha. Karena bagaimana dia terus mencoba gitu ya. Jadi mesti sabar ya di sini. Harus sabar karena menjaga ritme pergerakan bolanya gitu kan, itu juga butuh kontrol. Nah, baik secara motorik tapi juga secara emosinya. Makanya ada yang bilang ini melatih kesabaran katanya Pak Jerry. Mungkin kita stop di situ Bu Baik. Karena ini menarik di teman-teman sahabat YPAC Jakarta. Kita berpikir bahwa permainan ini ada dan pro dan kontra nih. Saya melihatnya sih beberapa hal melihat seperti itu. Betul. Tapi saya bicara pro dulu lah. Baik. Gitu ya. Artinya di sini ada pemaknaan tentang nilai kompetitif di situ, ya. Di samping melatih kesabaran, ya, menambah kepercayaan diri, gitu ya, melatih kemampuan dasar motorik, ya, dalam hal recreational atau kita bicara playing, gitu ya. Nah, gimana menurut Bu Tio terkait masalah nilai kompetitif itu? Betul, karena pasti setiap individu kan punya pemaknaan sendiri-sendiri nih, bagaimana bunyinya, suara lato-lato saat dimainkan, bagaimana usahanya, maknanya. Karena permainan itu sendiri tuh harusnya sesuatu yang menyenangkan. Betul. Yang dilakukan oleh individu tersebut. Maknanya atau
titik poin pentingnya adalah menyenangkan, karena Iya. tadi menyenangkan dari tiap orang tuh pasti akan berbeda-beda gitu, punya preferensi masing-masing nih gitu. Betul. Buat Pak Jerry nyaman apa enggak nih dengar Betul, suaranya, betul. buat saya itu nyaman atau tidak itu pasti akan berbeda. Jadi Iya. permainan sendiri atau bermain kuncinya adalah atau definisinya adalah sesuatu yang menyenangkan, tapi nilainya pasti, makanya suka disebut intristik Oke. gitu. Jadi nilainya tergantung individu itu sendiri Iya. gitu. Jadi tidak bisa nih disamaratakan. Bahkan makanya kalaupun bermain itu bisa dilakukan oleh seluruh usianya nih Pak. Mau dari yang Betul, usia betul, anak betul. sampai usia dewasa. Iya. Tapi pasti tujuannya beda-beda. Mungkin Iya. kalau untuk orang dewasa tuh untuk penghilang stres gitu ya Pak Jerry, atau mengisi waktu luang, atau hanya untuk distraksi istirahat sejenak Iya. di tengah kepadatan pekerjaan mungkin, atau untuk refreshing Betul. gitu. Karena ya goalnya adalah untuk sesuatu yang menyenangkan. Oke, siap ya. Jadi mungkin saya bisa menggarisbawahi bahwa faktor intrinsik itu lebih dominan daripada ekstrinsik gitu ya. Betul. Jadi mencari kepuasan pribadi gitu ya Bu Betul, Tia ya. betul. Jadi ini hal-hal yang baik mungkin bisa karena kemarin tuh karena pengaruh pandemi, sahabat seru ini GPH Jakarta, kita masih melihat bahwa perlu kita memperhatikan bahwa nilainya ini, value-nya dalam permainan ini sebenarnya banyak hal ya, dan mempunyai hubungan yang kita kenal dengan sistematik. Nah, Betul. gimana tuh Bu Tio konsepnya? Iya, hubungan sistematik ini adalah tadi bahwa permainan itu pasti atau berkaitan dengan stimulasi hal yang lainnya. Artinya misalnya kalau permainan monopoli begitu ya, Oke. kan juga mungkin melatih, Melibatkan banyak. betul, melibatkan banyak Iya, hal, misalnya strateginya, Iya, betul. bagaimana problem solving anak Mhm. gitu. Atau kalau permainan yang lain gitu, misalnya ular tangga gitu, Oke. mengenal angka, karena dadunya kalau nunjukin simbol 5 berarti dia harus berhitung tuh 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Iya. Jadi itu yang disebut nih hubungan sistematik. Jadi pasti kaitannya tidak hanya ada satu saja, tapi bisa dengan beragam aspek yang Iya. terkena, kita bilangnya terstimulasi. Seperti Artinya itu sih, bisa Pak. banyak buat juga anak-anak yang spesial, anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak dengan disabilitas untuk memberikan stimulasi. Betul. Ya, karena saya melihat di sini betul sekali Bu Tio, karena saya juga kebetulan seorang fisioterapis ya. Artinya memang dengan bermain ini bisa meningkatkan motor planning kali ya Bu Tio ya. Betul. Jadi bagaimana self awareness-nya bisa terbentuk, self modulation-nya juga jadi terbentuk dong ya Bu Tio ya. Kayaknya menarik sekali nih Bapak Ibu sekalian Betul. ya. Nah, di sini saya melihat peran orang tua ya. Nah, Itu betul. bagaimana Bu Tio? Iya, dalam teori karena ini? pada akhirnya bermain itu kan tetap harus disesuaikan Iya. sama anaknya gitu. Kayak tadi Pak Jerry bilang untuk disabilitas apakah bisa? Bisa. Makanya kita lihat dulu karakteristik anaknya seperti apa. Permainannya juga harus disesuaikan. Jadi kunci penting peran orang tua di sini adalah menyesuaikan permainannya nih, sahabat YPAC. Jadi diharapkan permainannya misalnya kayak lato-lato, kan sudah harus punya kekuatan motorik tangan. Nah, Betul. jadi kalau anak yang usianya masih 1 tahun, 2 tahun, itu pasti masih kesulitan. Nah, Iya. tapi mungkin untuk anak yang usia sekolah 6 atau 7 tahun sudah lebih mampu nih mengangkat, menggerakkan atau menggoyangkannya gitu. Nah, itu kan kontrolnya sudah jauh lebih baik. Nah, disitulah peran penting orang tua. Iya. Dan itu tidak hanya berlaku untuk lato-lato ya Pak, Oke, artinya semua artinya permainan. betul. Betul. Dan mungkin di sini Bu Tio, kita melihat dari ada beberapa tahapan perkembangan permainan. Betul. Nah, ternyata tadi Bu Tio sudah menyindir atau menyinggung tentang usia. Betul. Nah, realitednya bagaimana sih Bu Tio terkait Betul. tahapan perkembangan? Karena ini Bapak Ibu, sahabat seru
YPAC Jakarta, kita jangan lupa ternyata ingin membelikan mainan pun disesuaikan dengan usianya. Itu Betul, penting sekali betul, Bu Tio. betul, betul. Bagaimana Bu Tio tahapan tersebut? Jadi kalau yang akan saya sampaikan adalah dikaitkan dengan perkembangan anak gitu, perkembangan secara tahapannya nih. Jadi kalau untuk anak usia 0 sampai 2 tahun diharapkannya permainannya berhubungan dengan kita bilangnya bermain sensori motor gitu. Jadi yang merangsang atau menstimulasi seluruh sensori anak yang bisa disentuh, yang terlihat menarik, warna-warna yang mencolok, atau mempunyai suara yang menarik untuk anak, atau punya tekstur yang Iya, menarik. betul. Itu penting juga ya. Betul. Coloring juga saya lihat ini permainannya warna-warni Iya, loh. warna-warni. Jadi Iya, iya, iya. kadang-kadang ada sekarang tuh anak yang koleksi, tapi lebih karena Oke, koleksi jadi bukan warnanya. dimainkan ya, Betul. dikoleksi, ditaruh gitu ya. Ditaruh Oke, karena oke. punya warna pink sekarang kan dan Iya. warnanya tuh beragam. Warna-warna glowing. Betul, Ya, betul gitu ya. glowing, benar Iya. Pak Jerry. Nah, itu untuk anak yang usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian naik lagi nih, usia 2 tahun sampai 7 tahun. Nah, Oke. untuk anak usia 2 sampai 7 tahun, kami bilangnya ini tahapan pra-operasional Oke, konkret gitu ya. gitu. Jadi anak-anak kan sudah mulai menirunya tuh cukup cepat responnya Iya. nih gitu. Jadi mereka bisa diajak untuk kita bilangnya symbolic Iya, play jadi kita gitu. kenal dengan pra-operational ya. Betul. Baru nanti masuk ke pra-operational konkret gitu ya Bu Tio ya. Betul, Oke, gitu. gitu. Jadi untuk yang bermain pura-pura ini kayak main masak-masakan, main dokter-dokteran, atau permainan jualan gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya dia lihat atau anak lihat dalam kehidupan sehari-hari, lalu mereka coba praktekkan dalam permainan gitu. Jadi bersama temannya, bersama mungkin pengasuhnya atau orang tuanya. Nah, Iya. itu untuk 2 sampai 7 tahun nih, Pak. Nah, tadi yang Bapak bilang masuk ke operasional konkret. Iya, Nah, betul. itu udah usia sekolah. Jadi kalau operasional konkret ini sudah bermain dengan aturan. Oke, Nah, gitu ya. tapi kalau kuncinya usia sekolah ini aturannya atas kesepakatan bersama. Oke. Gitu. Jadi kesepakatan bersama misalnya kita main petak umpet gitu kan, itu gantian seru siapa tuh. yang jaga, Betul. betul. Atau main kalau bahasa Sunda tuh saya kebetulan ngomongnya cingjongkok gitu. Oh, gitu. Nah, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kadang-kadang tuh suka beda-beda ya kalau di betul. tiap daerah. Jadi atau permainan yang aturannya dibuat oleh kesepakatan bersama anak dengan teman-temannya. Iya. Nah, itu untuk usia Di atas 8 sampai sampai 11 tahun 11 tahun, biasanya. oke, Betul, di gitu atas ya. 7 tahun. Nah, naik lagi tuh Pak ke arah operasional Formal, formal. oke. Betul. Kalau ini biasanya 11 tahun ke atas. Ini disebutnya permainan dengan rules yang sudah jelas. Oke. Contohnya tadi permainan monopoli, Iya. permainan ular tangga, sudah bukan lagi kesepakatan bersama gitu ya, sahabat YPC, tapi berdasarkan memang aturan permainannya nih. Sudah gitu. ada rule-nya Sudah ya ada kan? rules ya. Kita nggak boleh melanggar Nggak itu boleh ya. nego-nego nih gitu. Oke, oke. Jadi sudah lebih formal Betul makanya. sekali. Nah, itu adalah bentuk-bentuk jenis permainan yang sesuai sama tahapan perkembangan anak sendiri. Baik. Jadi memang beragam banget nih Pak Jerry, dan Betul. itu juga sebetulnya bisa kita terapkan untuk anak-anak dengan disabilitas atau special need. Jadi kita Oke. bisa sesuaikan nih Ya. tahapan perkembangannya sedang berada di mana gitu. Jadi tidak hanya dilihat dari usianya tapi kemampuan anaknya. Iya, dan gitu. kebermanfaatannya ya dari suatu permainan itu sendiri gitu ya Betul, Bu Tio betul, ya. betul. Oke. Mungkin saya sedikit kali mungkin ada yang bicara masalah yang kontranya. Tadi saya bilang bicara yang pro-nya. Betul. Ini bagaimana Bu Tio, ini ada yang kontra. Kadang-kadang saya juga mendengar, aduh gimana sih? Bagaimana sih? Apakah kita juga mengalami permasalahan itu gitu loh Betul. ya? Nah, kalau untuk kontra ini biasanya dibantu oleh orang tua atau orang dewasa lainnya untuk mengingatkan permainan ini boleh dilakukannya kapan, pada saat apa, berapa lama. Jadi rules atau aturan itu yang diterapkan oleh orang dewasa atau orang tua khususnya, dan itu diikuti Oke, oleh sip. anak karena itu juga bagian dari disiplin begitu ya Pak, Betul, mungkin gitu. betul. Tapi disiplinnya bukan bermaksud adalah dibuat nggak boleh sama sekali, enggak, tapi disesuaikan dengan
kondisinya, Waktu, iya di betul. jam berapa, Jam berapa dan di di mana mana, gitu. oke. Jadi itu yang perlu diperhatikan dan bisa dipandu nih sama orang tua Betul, gitu. oke oke. Bagaimana permainan, dan itu kan tadi balik lagi, semua permainan kan juga pasti akan ada eh, aturan-aturannya gitu yang Betul. diterapkan oleh orang Yang tua. kadang-kadang bisa membahayakan Betul, orang betul, sekelilingnya gitu ya Bu Tio ya? betul. Makanya tadi Oke. diinfokan lagi bahwa kuncinya juga adalah di orang tua yang memberikan, karena Iya, itu fasilitas permainan yang diberikan oleh orang oke. tua. Gitu Pak Jadi seru Jerry. sekali ya. Betul, Benar-benar. betul. Mungkin terakhir Bu Tio, closing statement Hmm, tentang permainan lato-lato seperti apa sih? eh, Kebermanfaatannya dilihat dari aspek tujuan. Nah, gimana tuh Bu Tio? Betul. Yang perlu diingat mungkin atau yang bisa saya sharing lagi nih kepada sahabat YPAC adalah bermain itu tujuannya adalah untuk menyenangkan Betul. gitu. Jadi bermain itu harapannya juga tetap dipandu atau Awasi, diawasi oke. oleh orang tua khususnya, atau kami bilang oleh orang dewasa di sekitar anak. Jadi sesuatu yang menyenangkan itu harapannya menjadi manfaat buat si anak gitu. Betul betul. Jadi bukan jadi membahayakan baik anak ataupun ke orang lain. Jadi Iya, kuncinya adalah tetap butuh pengawasan dan betul butuh sekali. pemilihan permainan yang tepat untuk anak. Mungkin itu Oke, yang bisa saya aduh, tekankan Pak Jerry. keren banget. Seru banget saya berpikir di sini ya, bincang kali ini. Nah, jangan ketinggalan perbincangan seru kami sekitar parenting dan kesehatan karena akan banyak lagi Bu Tio Betul, tentang betul. story Saya udah keluarga, diinfo orang nih, udah tua didapat ya. bisik-bisik nih, kayaknya Iya, nanti jadi akan ada ada lagi ya ya Pak. juga yang akan kita hadirkan orang tua yang memang mungkin merasa menganggap dirinya itu agak berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain. Bagaimana penerimaan diri dia dari sudut pandang aspek psikis Betul, dan lain-lain. Nanti betul. kita akan undang mereka semua, gitu ya. Jangan Betul. lupa untuk like, comment, and subscribe dan ikuti channel ini dengan like jika sahabat YPS Jakarta menyukai video ini. Klik loncengnya. Ya. Kita ketemu lagi dalam bincang seru lainnya. Bye.